di mata kuliah data warehouse atau data mining dengan KDR 3017 sebesar 3 SKS atau sama 3 SKS karena ini mata kuliah pilihan. Oke, saya sendiri akan mengerjakan contoh. Kemudian saat kita di bagian informatika kita masuk ke sesi data. Ini adalah katakan pilihan bisa 5. Abaikan saja. Oke, jadi kita lihat paparan kita mulai di hari Senin jam 10 sampai jam 12.30. Kemudian kita ada 14 kali pertemuan secara tatap muka dan 2 kali ujian atau eksamen UTS dan UAS. Dan kemudian kegiatan aplikasi baik materi ataupun tugas nanti kita menggunakan LMS. Bisa pakai kelas kuliah kita ada AC.ID ataupun Google Classroom. Untuk Google Classroom karena kita baru pertama, silakan join di S742 dan 6B ya. Nanti silakan di add, nanti akan semua masuk di sana materi pertama sampai dengan materi ke-14 tentunya. Kemudian kalau kuliah kira silakan nanti dicek ya. Oke. Iya, Pak. Maksudnya dari sini ada yang mau ditanyakan terkait karena kita mulai jam 10, apakah ada yang bertabrakan atau sebelumnya ada mata kuliah? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Oke, diskusi mata kuliah itu sendiri. Data mining adalah mempelajari konsep pengolahan data sehingga data memberikan informasi yang nantinya dapat dipakai oleh pihak manajemen yang beberapa di tingkat pengambilan keputusan. Mahasiswa akan dikenakan dengan langkah-langkah apa saja yang diperlukan mulai dari data muka sampai dengan data menjadi informasi yang berguna. Kenapa seperti itu? Karena sekumpulan data itu tidak jadi apa atau menjadi sampah. Seperti halnya kalau kita mengumpulkan sebuah data atau kita mengumpulkan sesuatu yang tidak berguna, itu mengadakan keputusan semua. Tidak akan ada informasi yang ada. Misalnya kalian menuntut buku pelajaran atau kuliah dari semester 1 sampai semester 4, kalian cuma tumpuk-tumpuk aja, kira-kira dapat informasi nggak? Karena tidak pernah digali atau pernah dibuka atau pernah dibaca informasi apa yang didapatkan. Tujuannya apa nantinya terkait tentang pengambil keputusan? Ya ketika kita udah membaca data-data tersebut, informasi tersebut, berarti kita nanti memperkirakan, oh saya nggak perlu lagi belajar. Kita ngomong terkait tentang tadi pembelajaran. Kalau kita mau data, misalnya data penjualan, ternyata bulan ini datanya itu yang sering banyak dibuat itu adalah makanan pokok kayak beras, gula. Berarti sebulan depan saya bisa memprediksi. Berarti bulan depan saya harus menyetok lebih banyak lagi beras sama gula dan sembako yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini salah satu tujuan dari data mining tersebut. Oke. Di sini ada capaian mata kuliahnya ya. Ada 3. Yaitu kalian dapat penerapan. Kenapa kalian dapat penerapan? Karena kita masuk SKKN level 6 yaitu seorang analisis atau sarjana itu SKKN yang level 6. Jadi kalian tidak bisa cuma memahami, tapi harus menerapkan. Kalau menerapkan nanti bisa memahami kan? Bisa, karena sudah menerapkan. Ya, maka kita data mining mampu mengukur kita komitmen dan perbedaan data serta menganalisis dalam mencari hubungan antara data. Nah, di sini lebih tinggi lagi karena kita menganalisis. Setelah diterapkan ya dianalisis dong. Masa setelah dipakai dibiarin aja, nggak tahu fungsinya. Contohnya adalah paling gampang sekarang data dan kalian pakai adalah data misalnya data identitas diri kalian. Mau mengenal seseorang berarti kan harus tahu datanya. Dia tahu informasinya. Kalau kita sudah menerapkannya, mencari, mengolah data-datanya, kemudian dianalisis, biar kita tahu informasi apa yang terdapat di seseorang tersebut kan. Oh, anaknya si A, rumahnya di sini segala macam. Itu terkait dengan analisisnya. Kemudian kita dapat mengambil keputusan tadi. Setelah menganalisis, kita akan melakukan beberapa tindakan tadi untuk mengambil keputusan. Ketiga adalah mampu menganalisis data dengan menggunakan metode penggalian data. Salah satunya adalah klasifikasi dan clustering. Klasifikasi itu adalah mengelompokkan, clustering juga mengelompokkan. Ada 2 perbedaan.
Klasifikasi itu dia sudah memiliki label atau stempel. Kalau clustering tidak memiliki stempel. Referensi kita ada 4 ya secara utamanya. Ada dari edisi kedua data mining, introduction data mining oleh Pangning ya. Kemudian di data 2018 kemudian ada Morgan ya, ini yang paling utama. Data mining konsep dan teknik yang ketiga oleh Morgan. Kemudian handbook dari data mining kedua discovery dan handbook second edition, ini edisi kedua ya, second edition. Oke, kemudian yang terakhir adalah deep learning karena apa berhubungan dengan ada klasifikasi clustering. Lanjut ya. Setelah kita mengetahui capaian mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kita lari ke penilaian. Yaitu ada 5. Ada tugas mingguan, ada kuis, ada tugas besar, ada ujian akhir semester, ada ujian akhir semester. Dan totalnya ada 100%. Di mana setiap komponen ini memiliki kriteria masing-masing. Tugas mingguan 15, kuis 10, tugas besar 20, UTS dan UAS 25 dan 50. Nah, ini dapat sesuai dengan aturan dari saya dapat dari rujukan broadcast N itu 25. Ini ya misalnya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan kenapa kok besar seperti ini atau mau dikurangi? Karena nanti ketika implementasikan N ini tidak bisa diubah karena ini kontra kita di awal. Kalau merasa keberatan tidak apa kita sepakat dengan kontra kan harus kedua belah pihak menyetujui atau menyepakati. Ini mau ditanyakan atau mau enggak? Yakin kalian udah ekspos bisa mencapai 50%? Enggak. Oke, kalau enggak gimana? Apakah kita sini atau mau dikurangi? Atau mau nambah malah? Jangan, kurangi. Kurangi ya. Oke. Oke, terus besar ya. Mudah juga saja. Terus kan individu biasanya individu biasanya kelompok. Satu juga kalau tetap kuisnya. Oke, mungkin nanti juga di akhir ya, karena di sini kalau anak bobot tidak boleh juga ketika di akhir. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan sejelas terkait deskripsi dan nilai, silakan. Atau ada tanggapan? Gimana? Cukup? Oke, nyaman ya. Oke, kita mulai ke materinya yang pokok, yaitu ada latar belakang, ada pengertian data mining, ada fungsi data mining, ada pemrosesan penerapan data mining, pre-processing data mining, fungsi multidisiplin data mining dan risiko. Jadi ada cukup banyak. Ini secara pengertian karena kita materi minggu pertama. Jadi secara umum saya akan sampaikan apa sih sebenarnya. Kita kenalan dulu. Katanya kalau kita kenal maka tak harus kasih. Katanya gitu. Ya. Oke. Kita mulai dari pengertiannya atau latar belakangnya dulu. Cloud technology will make big data more accessibility. Yang artinya apa? Seluruh kegiatan teknologi data atau sekarang seluruh teknologi itu menggunakan yang namanya cloud yang dapat diakses dengan mudah dan datanya besar. Atau sekarang trennya atau zamannya itu dinamakan dengan big data. Ini ilustrasinya ya. Kenapa bukan ini ya? Karena kita web anytime bisa melakukan aktivitas tanpa terbatas. Seperti itu. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah terkait offline decision making. Maksudnya apa? Kita membutuhkan sesuatu itu di dalam keputusan itu tepat dan tepat dan memutuskan hasil juga yang baik. Artinya seperti itu, decision makingnya harus cepat. Kalau bisa sekarang dapat flowchart atau sekarang dapat gambaran. Misalnya kalian pakai Google Map, ternyata garisnya semua merah. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Mau ke MBK misalnya. Dari jalan MBK ternyata jalur itu merah sampai dengan hampir sampai Transpas Kantor. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Akan tetap di situ walaupun kalian MBK. Tujuan kita akhir MBK.
Atau mencari arah? Siapa yang mencari arah? Yang lain diam aja, menikmati macet. Karena dengan pasangan, menikmati senja. Iya juga ya. Itu tergantung decision making kalian mau ngapain. Ya. Oke. Jadi kita bisa menganalitik apa yang kita lakukan maupun manas. Ya. Oke. Kemudian tantangan yang lain adalah terkait data. Ini kita mau data sosial media. Ini adalah cluster ya. Warna merah, biru, hijau ini bukan planet ya. Kalau teman-teman lihat ini bukan planet ya. Saya coba zoom. Kalau datanya cukup salah, ada YouTube tadi yang sebelah kuning, ada message WhatsApp yang terjadi. Ilustrasi seperti ini. Kalau diartikan seperti apa? Ada yang bisa mengartikan? Kalau yang prinsip itu sama dibuat besar Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah penggunaan yang menggunakan data atau yang mengakses. Ya. Jadi semakin dia besar, semakin besar apa? Apalagi YouTube ya. Teman-teman di sini punya channel YouTube? Ada? Oh, biasa. untuk channel Oh, untuk isi kedua? Semuanya ada ya? Belum ada besar. Ada uangnya juga kalau memang. Tapi sekarang susah ya, kayaknya ya. Ya susah sekarang untuk mencari aksen. Nggak ribet sekarang. Oke, itulah namanya data ya. YouTube kira-kira termasuk data apa? Kalau disimpan datanya berupa apa? Yang baru dikasih video. yang RFID. Oke. Jadi rata-rata di YouTube itu datanya video sama audio. Iya. Video. Kalau video doang berarti gambar ya. Gambar berjalan. Kalau video ada. Nah. Video sorry saya salah. Video itu berarti ada gambar ada suara yang salah. Kalau audio cuma efek doang misalnya. Programming. Oke, di sini ada salah satu tren ya data yang ada, yaitu tren di dalam sebuah data big data analitik. Ini apa? Tahun 2001 dimulai. Tidak sih. Ini salah satunya di 2001 kan ada asmiti data, big data yang climate change, data di service, continuous intelligence, clearing data, natural language processing. Fokus saya di clearing data atau pembersihan data, topik riset saya. Saya masuk ke imbalance data. Imbalance data, kalau kata-kata imbalance itu apa? Imbalance itu apa? Balancing? Balance itu apa? Balance itu apa? Seimbang. Kalau imbalance? Tidak seimbang. Saya mengurusi data tidak seimbang. Kenapa Pak data itu tidak seimbang? Diurusin. Ngapain data tidak seimbang diurusin? Iya, kenapa? Biar seimbang. Iya. Tapi di ranah itu selain itu harus diseimbangkan. Kenapa? Yang paling menjadi problematika adalah namanya salah klasifikasian atau salah keputusan. Contohnya di dunia nyata saat ini semuanya itu data itu tidak ada namanya data seimbang. Kalian merasa seimbang atau tidak dalam dunia ini? Tidak ada ya? Data dunia ini tidak seimbang. Contoh paling gampang adalah di kelas ini rata-rata banyak mahasiswa atau mahasiswa? Bukan. Belum siang mbak ini belum sebenarnya udah lapar ya. Oke. Jadi data itu di dunia ini tidak ada yang seimbang ya. Jadi dengan banyak yang tidak seimbang ya. Jadi kita harus menyeimbangkan tadi. Biar kita tidak salah mengklasifikasikan atau menemukan keputusannya. Karena misalnya nih, ternyata yang masuk ke ruang saya mau prediksi nih. Kira-kira banyak yang masuk habis ini laki-laki atau perempuan.
Misalnya kriterianya rambutnya panjang, kemudian pakai bajunya panjang, pakai celana jeans, pakai sepatu. Kira-kira kategorinya apa? Cowok teknik. Kamu perempuan atau perempuan? Rambut panjang loh, kamu gondrong loh, ayo. Gimana? Bisa mahasiswa. Nah itulah namanya kebutuhan yang tepat atau mismatch. Jadi kita harus mengembangkan goalnya seperti apa, kalau kemampuannya seperti apa. Jadi kita harus mengembangkan dari itu. Makanya fokus saya di ini data. Itu memang sesuatu yang tidak penting tetapi harus dilakukan. Dalam sebuah penelitian dalam informatika itu penting karena pemrosesan seperti itu. Mungkin kalau data yang lain adalah masih banyak ya, seperti kayak penerima bantuan, beasiswa, atau BLT, datanya kayak apa sih sebenarnya sehingga kok saudara kita PLT menghadap padahal dia kayak orang Indonesia gitu. Dan seterusnya. Jadi kita harus menyimpulkan data supaya semua bisa. Kalau NLP itu apa? Natural Language Processing. Kalau dari kata-katanya apa? Bahasa. Pemrosesan bahasa. Ya, kira-kira apa? Maka contohnya biasanya kalau yang lagi rame-ramenya sekarang yang pakai di itu. Chat GPT. Nah, ChatGPT itu menggunakan natural language processing. Nah, sekarang lagi nanya, siapakah pacar saya? Padahal dia nggak kenal saya. Misalnya, apakah nama arti nama saya muncul? Siapakah kriteria pacar saya muncul di ChatGPT? Dia dapat dari mana? Dapat dari pemrosesan sebelumnya. Dia belajar. Ketika kalian bertanya pun itu menjadi data training mereka. Apa data sebagai latihan mereka? Oke, tugas. Tolong buatkan saya tugas terkait tentang teknologi pertanian. Muncul satu bahasa. Tapi bahasanya kaku. Jadi kalian harus mempertimbangkan. Itu kerennya. Oke, pengertian data mining di sini ya. Tadi udah ya di deskripsi secara umum, sekarang secara spesifiknya mengolah di data yang sangat besar menjadi sebuah pengetahuan. Ya. Rumus pola hingga nanti dimanfaatkan untuk manusia dalam memprediksi masa depan atau kebutuhan manusia. Melakukan ekstraksi mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebenarnya tidak dilihat oleh suatu data sebelumnya dan satu data oleh Witten 2011 kita sudah bahas ya ekstraksi yang terbaru lagi terkait data mining karena namanya pengajaran itu harus aku jadi seperti itu ya. Tapi ini yang sering dipakai oleh komunitas orang. Yang kedua 2012 ekstraksi informasi pola yang menarik memang terkait implisit. Berarti cuma kalau dia masuk yang tidak diketahui dan potensial useful ya yang digunakan dalam bisnis data yang berkualitas. Dan sumber data seperti ini. Oke, kemudian saya next ya. Oke, fungsi data mining kira-kira fungsinya apa saja? Ada yang bisa tahu? Fungsi data mining apa aja? Terus? Tadi di awal tadi apa? Kasih terus? Hah? Apa tadi? Yang tadi Saya sering ngomong apa tadi? dari apa ini loh? Sering mengklasifikasi terus? Jadi selama satu Clustering terus? Pre? mata kuliah itu. Pre? Prediksi. Nah, prediksi ya. Oke, ada deskriptif ya. Sebagai suatu fungsi yang bekerja mengambil lebih jauh mengenai data itu apa? Deskriptif. Jadi yang pertama kita harus tahu KTP Pak. Jadi teman-teman nanti waktu kalian skripsi atau tugas akhir kalian harus tahu data kalian dulu. Berkenalan dulu. Karena tadi bilang tak kenal maka otomatis kalian akan bisa selesai. Skripsi atau tugas akhirnya kalau kalian
walau di prodi apapun, baik informatika, pangan, ekonomi, kesehatan segala macam. Kita harus tahu media kita dulu data kita apa. Orang kesehatan ini mau praktek terkait HIV, Nah, yang jadi kunci. mau mengetahui data HIV. Kalau nggak ngerti data HIV ada atau enggaknya gimana? Datanya kan di situ. Selesai nggak? Nah, ini Nggak berarti kan. Anda nggak ngerti kan? Iya. Iya. Yang kedua adalah prediktif tadi memprediksi sesuatu di masa depan. Klasifikasi tadi sekumpulan kita mencari sesuatu. Kalian misalnya tadi ke toko buah, Pak, saya mau beli jeruk, apel, nanas 1 kilo akan diberikan. Tapi Pak, saya punya uang 100.000, tolong belikan saya buah. Itu namanya clustering. Karena tidak memiliki label di bawah. Itu berbeda. Kalau klasifikasi apa tadi? Mengumumkan berdasarkan karakteristik atau label. Kalau cluster tidak menggunakan label. Fungsi yang selanjutnya di sini ada asosiasi. Mengidentifikasi hubungan dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di luar suatu waktu. Asosiasi kayak kalian ya mengetahui hubungan. Misalnya gandungannya siapa sih? Oh, si A sama si B. Kok setiap hari bersama? Kira-kira ada hubungan nggak? Itu namanya asosiasi. Kalau kalian orang matematika biar kalian dia memiliki association dulu. Memiliki hubungannya. Memiliki hubungan yang terstruktur ya, perlu apa memiliki hubungan yang beraturan ya. Karena di apa kita mengidentifikasi hubungan dari kejadiannya yang sering terjadi dalam suatu waktu. Kenapa sih si A sama si B selalu bergandengan terus? Kok selalu berduaan? Pasti memiliki hubungan ya. Bisa pacaran, bisa sahabatan, bisa yang sekarang itu benefit ya, GB, GB baik. Oke. Kemudian ada sequencing ya. Sebetulnya ada nama dengan asosiasi, tetapi untuk mengidentifikasi hubungan berbeda di sebuah teori. Ini lebih terakhir dengan forecasting, meramalkan. Jadi di dalam data ini kita juga bisa meramalkan. Kalian sudah bisa meramal dan saya akan meramal besok hujan atau enggak. Bisa kalian lakukan di sini. Caranya gimana Pak? Kalian mendapatkan data beberapa tahun, kemudian kalian lakukan pemrosesan. Gitu kan? Dengan prediksi kan seperti itu. Forecasting. Misalnya kalian memperhatikan perempuan atau laki-laki, pasti kalian akan melihat ya, kesehariannya apa, makannya di mana. Tahu-tahu kalian sok-sokan yang pernah makannya, padahal salah dan mana? Ya kan? Ya. Itu termasuk forecasting. Oke, jadi ya, besok saya mau forecasting ya, biar keren kan? Ya, oke. Apa nama ini bisa jadi telekomunikasi ya? Tadi banyak sekali ya, sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Di telekomunikasi ya, perusahaan melakukan untuk melihat jutaan transaksi yang masuk sehingga dapat diketahui transaksi mana saja yang harus ditangani secara manual atau tidak. Ya, telekomunikasi. Baru-baru ini finansial keuangan ya, keuangan biasanya lebih ke apa namanya transaksi yang bermasalah atau tidak, asuransi sama ya. Kemudian olahraga kita bisa memprediksi atau mungkin statistik. Kayak sekarang kan olahraga sekarang semua pakai teknologi ya, semua pakai sensor. Olahraga sepak bolanya sekarang semua udah pakai headset kan, kalau zaman dulu kan nggak ada. Sekarang semua udah pakai AI. Itu untuk lakukan. Selanjutnya adalah berkait tentang tools yang bisa kita pakai. Ada Rapid Miner, kemudian ada WK, kemudian ada Orange, ada juga Python ya di dalam penggunaan pengolahan data mining atau kita untuk mencari kembalian data. Oke, kemudian di sini ada summary ya. Secara yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita sudah banyak mulai dari pengenalan. Karena materi pertama terkait tentang pengenalannya bagaimana dan seperti apa itu data mining ya. Oke, teman-teman di sini ada yang bisa mensampaikan dari materi yang sudah kita dapat?
Data mining kemarin tadi yang sudah kita bahas banyak data mining. Kira-kira apa? Yuk. Ya, silakan Mas, Mbak. Bapak. Apa data mining? Menggali, di sini ada kira-kira apa? Kalau dari sudah yang disampaikan dari yang lain. Iya, apa Mbak? Proses pengumpulan data dalam jumlah yang besar untuk server. Server. Oke, yang lain? Yang lain? Apa tadi Mbak? Banyak tadi Mbak. Apa tadi? Oh, oke, Mas ya? Jadi Pak, suatu pengolahan data yang besar ya Pak ya. Untuk kemudahan kita dalam mengklasifikasikan sesuatu dalam jumlah besar, juga untuk clustering dan untuk yang memudahkan kita aja dalam melakukan sesuatu. Oke, nomor satu. Oke, yang lain ada lagi? Yang laki-laki di sini. Apa? Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Apakah sini nggak ada laki-laki? Ada kan? Ya. Apa? Apa? Untuk apa kita melakukan data mining? Apa? Itu ada data mining discover interesting pattern and connect from massive amount data. Natural evolution of database technology, bla bla bla. Karena dia processing itu adalah kita dari umatnya. Jadi ada klasifikasi, ada big data, apa lagi? Awas. Untuk menghimpun data atau memelihara informasi. Oke, memelihara data informasi atau mencari informasi. Jadi dari teman-teman kalian saya simpulkan ya, bagus ya, sudah kenapa materi yang ada. Jadi data mining ini adalah kita menggali data, dan data itu jadi sebuah informasi yang sangat berguna bagi seseorang atau bagi siapapun itu yang menggunakan. Kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa melakukan clustering ya. Tadi kita sampaikan klasifikasi, kita mengelompokkan sebuah data berdasarkan labelnya. Kalau clustering kita mengelompokkan data berdasarkan karakteristik, karena dia tidak memiliki label. Kalau dinamakan klasifikasi itu seperti supervised learning ya kategorinya. Kalau clustering itu unsupervised, karena tidak berlabel dan berlabel seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan teknologinya ya banyak. Kemudian isu-isu yang terbaru dari big data dan segala macam sesuatunya. Oke, itu mungkin dari saya. Kemudian kita ke tugas. Oke, tugas. Kalian membuat kelompok maksimal 3 orang satu kelompok. Mahasiswa-mahasiswi bebas terkait tentang mereview jurnal terkait dengan data atau kita terkait data preprocessing atau data cleaning. Kemudian dikumpulkan di perwakilan saja pada teman BCR atau LS. Oke, dari tugas minggu depan ada yang mau ditanyakan minggu depan? Tugas minggu pertama ada yang mau tanyakan? Ya, tanya? Ya. Untuk deadline. Oke, untuk deadline adalah di sini 1 minggu ya, atau sebelum minggu pertemuan minggu kedua dikumpulkan. Ya, jadi hari Minggu. Kita hari Senin, jadi hari Minggu jam 23.59 harus sudah tersabut di laman LMS yang disediakan baik DJR ataupun kuliah iter.ac.id di kelas data mining. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup, waktu kita juga udah habis ya, udah lewat 5 menit ya. Di sini kita nanti kelompokannya perwakilan, saya ulang tugasnya hanya perwakilan, jadi tidak perlu semuanya mengumpulkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ini sudah selesai juga. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.